Malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menjadi sorotan publik usai membuat kebijakan tegas. Purbaya memastikan komitmennya untuk memberantas peredaran rokok ilegal yang beredar di marketplace hingga ke warung-warung kelontong. Informasi lainnya pemirsa, kemacetan parah hampir 20 km terjadi di jalan dari Grogol menuju Cawang akibat penutupan sejumlah gerbang tol di kawasan Semanggi, Jakarta Pusat. Polisi mengatakan kemacetan terjadi karena banyak masyarakat belum mengetahui adanya penutupan gerbang tol dari arah barat menuju timur. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Sebanyak lebih dari 1.000 siswa menjadi korban keracunan program makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Data tersebut merupakan akumulasi dari 2 kali peristiwa serupa keracunan MBG. Sebanyak lebih dari 1.000 siswa menjadi korban keracunan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Data tersebut merupakan akumulasi dari 2 kali peristiwa serupa keracunan MBG. Keracunan MBG di Bandung Barat pertama kali terjadi 2 hari lalu pada Senin, 22 September 2025. Dengan korban mencapai 475 siswa di Kecamatan Cipongkor. Pada Rabu 24 September 2025, kejadian serupa kembali terjadi di 2 kecamatan, Cipongkor dan Cihamplas. Dari data sementara, ada 500 korban di Kecamatan Cipongkor dan 60 korban di Kecamatan Cihamplas. Jika ditotal, maka data akumulasi sementara menunjukkan ada sebanyak 1.035 siswa yang menjadi korban keracunan MBG di Bandung Barat. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan telah meninjau langsung para korban keracunan MBG. Herman memastikan bahwa penanganan terhadap korban berlangsung dengan baik dan lancar. Ia menjelaskan ada 3.800 paket MBG yang dibagikan ke sekolah di Kecamatan Cipongkor pada Rabu 24 September 2025, di mana jumlah tersebut ada 500 siswa yang mengalami keracunan. Di Kecamatan Cihamplas ada 1.600 paket sajian MBG yang dibagikan ke sekolah dan sekitar lebih dari 50 siswa yang terdata menjadi korban keracunan makanan. Sementara data keracunan di Kecamatan Cihamplas, Bandung Barat, Kepala Puskesmas Cihamplas Edah Jubaidah mengonfirmasi jika data sementara ada 60 siswa yang mengalami keracunan. Di sisi lain, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardianto memastikan pemerintah sudah mengambil langkah darurat untuk mengatasi peristiwa tersebut. Meski ada desakan untuk evaluasi menyeluruh, Juri menegaskan program makan bergizi gratis tetap berjalan. Baginya, program ini terlalu penting untuk dihentikan begitu saja. Pemerintah, kata Juri, mendengar aspirasi yang mendorong penghentian sementara MBG. Kendati begitu, keputusan untuk mengevaluasi total akan dipertimbangkan dengan hati-hati.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menjadi sorotan publik usai membuat kebijakan tegas. Purbaya memastikan komitmennya untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Ia mengatakan telah memanggil perusahaan-perusahaan marketplace agar bulan Oktober tidak lagi memperbolehkan para pedagang untuk menjual barang-barang ilegal termasuk rokok. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengancam kepada para penunggak pajak dengan total 60 triliun rupiah untuk segera melunasi kewajibannya. Purbaya menyebut bakal segera mengeksekusi rencananya itu dalam waktu dekat. Ia optimis para penunggak pajak itu tak bisa mangkir dari kewajiban mereka. Bahkan Purbaya berencana membuka kanal aduan khusus terkait masalah perpajakan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya Kementerian Keuangan menyisir potensi ketidakpatuhan wajib pajak termasuk di tahun 2026 mendatang. Purbaya mengklaim dirinya juga telah mengantongi informasi tentang penggelapan pajak besar di Indonesia. Kendati begitu, ia mengaku belum bisa mengungkapkan hal tersebut ke publik. Untuk mendukung strategi itu, Purbaya mengatakan akan bekerja sama dengan sejumlah instansi untuk mengoptimalkan kepatuhan pajak. Instansi-instansi itu diantaranya Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dengan kerjasama itu, Kemenq dan kementerian atau lembaga terkait akan saling bertukar data untuk memudahkan penarikan pajak. Strategi lainnya juga termasuk mendorong aktivitas ekonomi melalui suntikan stimulus paket ekonomi 2025, memperbaiki Kortex, serta memberantas rokok ilegal di pasaran, baik di pasar daring maupun luring. Sebelumnya, Purbaya menuturkan tunggakan 60 triliun rupiah itu datang dari 200 orang. Ia mengklaim sudah mengantongi daftar nama para penunggak pajak dan akan mengejar potensi penerimaan yang belum masuk ke kas negara itu. Kemacetan parah hampir 20 km terjadi di Jalan Grogol menuju Cawang akibat penutupan sejumlah gerbang tol di kawasan Semanggi, Jakarta Pusat. Penutupan ini dilakukan untuk memperbaiki gerbang tol yang rusak pasca kebakaran saat aksi demo Agustus lalu. Penutupan sejumlah gerbang tol di kawasan Semanggi, Jakarta Pusat menyebabkan kemacetan panjang di jalan raya dari arah Grogol menuju Cawang, Jakarta Timur pada Rabu 24 September malam. Kemacetan yang hampir mencapai 20 km itu terjadi dari gerbang tol Tomang hingga gerbang tol Semanggi 2. Sejumlah gerbang masuk tol dalam kota dari arah Jalan Raya Slipi menuju Jalan Raya Cawang ditutup untuk perbaikan pasca terbakar saat aksi demo Agustus lalu. Gerbang tol yang sedang diperbaiki antara lain Slipi 2, Pejompongan, Semanggi 1, Kuningan 1, dan Slipi arah Tomang.
Akibat penutupan ini, arus lalu lintas dari Grogol hingga Cawang, Jakarta Timur mengalami kemacetan parah. Kondisi ini diperparah oleh banyaknya kendaraan angkutan barang yang melintas di jalan raya tersebut. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin mengatakan kemacetan terjadi karena banyak masyarakat belum mengetahui adanya penutupan gerbang tol dari arah barat menuju timur. Hari ini Jakarta terjadi kepadatan yang sangat luar biasa. Mengingat memang ada beberapa kegiatan, namun selain daripada itu, hari ini juga diberlakukan penutupan beberapa gerbang tol ataupun gardu tol yang dari arah barat ke timur, diantaranya mulai dari gerbang tol Selipi, kemudian gerbang tol Pejombongan dan Semanggi 1. Ini termasuk salah satu faktor penyebab terjadinya kepadatan, sehingga banyak masyarakat kita yang memang sampai saat ini belum tahu kalau gerbang tol tersebut sedang dalam perbaikan. Oleh karenanya yang bisa digunakan hanya di gerbang tol Semanggi 2. Saat ini kita berada di Semanggi 2. Seperti bisa kita lihat dari dua gardu hanya bisa digunakan satu, dan kita tadi sudah membuat sodetan sehingga bisa dua lajur kita gunakan. Kemudian juga malam ini kembali diperparah dengan masuknya kendaraan-kendaraan sumbu 3 ke atas yang mereka akan melalui dari tol Kebonjeruk, kemudian Tomang, kemudian masuk. Sementara gerbang tol Selipi dan Pejombongan sedang. Dari informasi yang kami dapat, pihak Jasa Marga masih akan melakukan renovasi ataupun perbaikan di beberapa gerbang tol yang tadi kami sebutkan, dampak dari pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan beberapa waktu yang lalu oleh pelaku anarkistis ya. Oleh karena itu tentu membutuhkan waktu untuk perbaikan. Nah, inilah yang tentunya perlu diinformasikan atau diketahui oleh masyarakat bahwa saat ini dan beberapa hari ke depan gerbang tol Selipi, tepatnya depan Rumah Sakit Harapan Kita, depan Polres Jakarta Barat Lama, kemudian di gerbang tol Pejombongan dan Semanggi 1. Semanggi 1 ini termasuk asupan akses jalan tol yang cukup banyak. Mengingat kendaraan-kendaraan dari arah Tamrin, Sudirman yang akan mengarah ke Cawang itu pasti menggunakan gerbang tol Semanggi 1 dan Semanggi 2. Nah, inilah tadi banyak terjadi crossing yang dari Semanggi masuk ke gerbang tol Semanggi 1, sementara gerbang tol itu bisa digunakan. Jadi informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat bahwa gerbang tol tersebut, terutama yang dari barat ke timur, dalam waktu beberapa hari ke depan sedang dalam proses perbaikan. Hampir 22 kilo. Sementara itu, beberapa gerbang tol yang masih dalam perbaikan dipastikan akan ditutup sementara dalam beberapa hari ke depan. Sengketa agraria di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor kian memanas setelah ratusan hektar lahan warga desa Sukamulya dan Sukaharja masuk daftar aset sitaan negara terkait kasus BLBI. Warga pun terancam kehilangan tanah mereka karena proses administrasi diblokir dan lahan berpotensi dilelang. Sengketa agraria yang melibatkan dua desa di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor terus bergulir. Ratusan hektar lahan milik warga di Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja terancam dilelang terkait kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Sedikitnya 800 hektar lahan di dua desa tersebut masuk dalam daftar aset sitaan negara.
Lahan itu sebelumnya dijadikan jaminan pinjam oleh pihak swasta yang kemudian terjerat kasus BLBI. Pemasangan pelang penyitaan pun sudah dilakukan di sejumlah lokasi. Akibatnya, warga yang hendak menjual atau mengurus sertifikat tanah tidak bisa melanjutkan proses administrasi karena lahan ikut diblokir. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan akan menyiapkan tim pengacara dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendampingi masyarakat. Tim ini rencananya akan melakukan validasi, verifikasi, dan identifikasi, serta menjadi kuasa hukum bagi seluruh warga terdampak. Bahwa kalau melihat dari sejarah yang diceritakan oleh mantan sekretaris desa dan beberapa tokoh yang tadi ketemu dengan saya, ada kemungkinan yang terbesar bahwa tanah-tanah yang hari ini diklaim sebagai tanah jaminan yang dijaminkan ke BI itu tanah-tanah yang di luar belanja yang dilakukan oleh pengusaha sebagai penjamin pinjaman pada waktu itu. Tetapi kan seluruhnya nanti harus dibuktikan. Nah, karena ini menyangkut keluh kesah masyarakat, maka saya memutuskan besok tim pengacara Provinsi Jawa Barat akan datang memvalidasi, memverifikasi, dan mengidentifikasi serta menjadi kuasa dari seluruh warga itu. Dan selanjutnya nanti yang berurusan dengan seluruh kepentingan yang ada di desa itu biar tidak dengan masyarakat langsung tapi dengan tim kuasa hukum yang dibentuk oleh Pemprov Jawa Barat. Pak Gubernur, infonya kan ini dua desa ini akan dilelang. Bisa dipertegas ya sebenarnya? Ya nanti kan gini, proses pelelangan itu dilakukan manakala bukti kepemilikan sebagai jaminannya sah. Nah pertanyaannya adalah apakah bukti kepemilikan yang menjadi jaminan itu sah atau tidak? Nah itu kan sudah ranah hukum, nanti biarkan nanti tim kuasa hukumnya melakukan gugatan terhadap area tanah yang bukan kepemilikan seseorang atau korporasi itu dijadikan jaminan. Nah itu ada sengketa hukumnya di situ. Tapi secara tata negara bisa nggak sih Pak sebenarnya Pak? Desa itu lahan desa itu di Ya sebenarnya kan bukan lahan desa Pak, itu lahan warga gitu loh. Itu lahan warga yang diklaim oleh pengembang peternakan dan perkebunan pada waktu itu dan menjadikan lahan yang dia beli itu sebagai jaminan ke bank, sebagai jaminan pinjaman. Nah itu nanti dibuktikan aja di pengadilan benar nggak sudah terjadi jual beli terhadap aset tanah tersebut. Kalau belum terjadi jual beli, ya berarti hak kepemilikannya masih warga hari ini yang mendiami atau tanah perkebunan warga. Kemungkinan sengketa ini berakar dari proses jaminan pinjaman di masa lalu. Lahan yang dijadikan agunan diduga berasal di luar area pembelian resmi oleh pengusaha yang menjadi penjamin pinjaman pada saat itu. Warga kedua desa tersebut hingga kini masih dihantui rasa khawatir karena tanahnya terancam dilelang. FIFA resmi mengizinkan Erick Thohir tetap menjabat sebagai Ketua Umum PSSI meski kini dipercaya Presiden Prabowo sebagai Menpora. Melalui surat resmi pada 22 September 2025, FIFA menegaskan rangkap jabatan Erick tidak melanggar aturan. Kepastian mengenai status rangkap jabatan Erick Thohir akhirnya terjawab. Melalui surat resmi yang diterima pada Senin 22 September 2025, FIFA memberikan lampu hijau bagi Erick untuk tetap menjabat sebagai Ketua Umum PSSI meski kini dipercaya Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora. Dalam surat tersebut, FIFA menegaskan bahwa posisi Erick tidak melanggar aturan Federasi Internasional. FIFA menilai rekam jejak panjang Erick di dunia olahraga internasional, baik di level nasional maupun global, membuatnya tetap layak memimpin Federasi Sepak Bola Indonesia. Apalagi, aturan FIFA memang tidak melarang pejabat pemerintah merangkap jabatan di Federasi Olahraga, selama prinsip independensi tetap dijaga. Erick menyambut kabar ini dengan lega. Ia menyebut surat hitam di atas putih dari FIFA menjadi jawaban atas berbagai spekulasi publik soal potensi konflik kepentingan. Erick pun berkomitmen menjaga keseimbangan perannya sebagai Menpora dan Ketua Umum PSSI.
Ia menegaskan, Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak hanya berfokus pada sepak bola, tetapi juga pada peningkatan prestasi di cabang olahraga lain. Dengan mandat ganda ini, ia berjanji memperkuat tata kelola olahraga nasional sekaligus memastikan PSSI berjalan dengan integritas. Erick resmi dilantik sebagai Menpora pada 17 September 2025 menggantikan Dito Aryo Tejo. Presiden Prabowo saat itu menyampaikan keyakinan penuh bahwa Erick mampu mengemban dua tugas penting sekaligus. Menurut Erick, keputusan FIFA menjadi momentum besar untuk membawa olahraga Indonesia, khususnya sepak bola, ke arah yang lebih profesional dan berdaya saing global. Seorang warga negara Australia dipulangkan ke negara asalnya tanpa organ jantung. Usai melakukan otopsi di rumah sakit Ngurah setelah ditemukan meninggal dunia di sebuah villa di Badung, Bali. Dunia maya dihebohkan dengan unggahan berita media Australia yang menyebut jenazah seorang warga bernama Byron dipulangkan ke negaranya tanpa organ jantung. Sebelumnya Byron ditemukan meninggal di sebuah villa di Badung, Bali. Kemudian pihak kepolisian melakukan otopsi di rumah sakit Ngurah untuk mengetahui penyebab kematian Byron. Usai menjalani otopsi, pihak keluarga Byron meminta jenazah anaknya untuk dipulangkan. Pihak keluarga kemudian melakukan otopsi ulang di Australia. Pihak keluarga lalu menerima hasil otopsi yang menyatakan organ jantung korban tidak ada. Namun kini pihak rumah sakit Ngurah telah mengirimkan organ jantung korban ke Australia. Kuasa hukum keluarga korban, Oka Wijaya, mengatakan kondisi jenazah tanpa jantung diketahui keluarga sesaat sebelum dimakamkan. Oka menyebut keluarga korban belum memutuskan apakah akan menempuh jalur hukum atas kejadian tersebut. Pihak keluarga korban masih menunggu proses hukum penyebab kematian korban yang diduga tidak wajar. Sementara pihak rumah sakit mengatakan otopsi yang dilakukan pada 4 Juni itu adalah otopsi forensik atau otopsi mediko-legal atas permintaan resmi dari polisi. Autopsi dilakukan sesuai SOP dan sudah menjadi prosedur tetap untuk mengambil organ utuh dan atau sampel organ jaringan. Serta jaringan tubuh untuk pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan mikroskopis jaringan dan analisis toksikologi bila ada indikasi yang tercatat seluruhnya dalam laporan autopsi atau visum. Organ jantung korban baru dikembalikan karena waktu lebih panjang yang diperlukan untuk proses jantung yang bersangkutan untuk pemeriksaan patologi anatomi.
Rumah sakit Profesor Ngurah menegaskan isu pencurian organ yang beredar tidak benar dan tidak terjadi saat autopsi. Presiden Prabowo Subianto mengklaim dirinya mendapat respon positif dari pemimpin negara lain mengenai pidatonya yang berapi-api dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat pada Selasa 23 September. Presiden Prabowo Subianto mengklaim dirinya mendapat respons positif dari pemimpin negara lain mengenai pidatonya yang berapi-api dalam sidang Majelis Umum PBB di New York pada Selasa 23 September. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dianggap realistis dan seimbang terkait solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Palestina dan Israel. Ia juga kembali menekankan Israel harus dijamin keamanannya, dengan demikian barulah perdamaian sejati bisa didapatkan dunia. Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan pidato di sidang Majelis Umum ke-80 PBB di Markas Besar PBB di New York pada Selasa 23 September. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan bahwa keadilan bagi semua bangsa harus diciptakan. Ia menyebut Indonesia pernah merasakan hidup di bawah penjajahan hingga akhirnya memperjuangkan kemerdekaan dan mendapat dukungan dari PBB. Selain itu, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia dalam upaya perdamaian, termasuk di Palestina. Ia mengungkapkan Indonesia siap mengirim lebih dari 20.000 anak bangsa untuk menciptakan perdamaian di Gaza, Palestina, Sudan, Libya, dan Ukraina. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyu Sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyuscom.